Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita semua dalam rangka untuk melanjutkan majelis kita membahas kitab Manzilatus Sholati fil Islam, kedudukan salat di dalam Islam, yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah Ta'ala. Dan kita masih membahas tentang pembahasan fadlus salat atau keutamaan salat, dan kita sampai kepada keutamaan yang ke-13. Intidharuha ribatun fisabilillah. Jadi menunggu waktu salat, ya, menunggu ditegakkannya salat, ya, menunggu salat ditegakkan, ya. Ribatun fisabilillah itu adalah ribat. Ribat di jalan Allah. Ribat itu, ya, maknanya adalah ketika seseorang menjaga perbatasan negeri muslim agar perbatasan tersebut, ya, tidak dibobol, tidak diserang oleh negeri kafir. Ya, maknanya dia berjaga-jaga agar orang-orang yang tinggal di negeri Islam tersebut merasa aman. Itu maknanya adalah ribat. Jadi ribat itu adalah termasuk jihad yang besar pahalanya, karena dia harus selalu berjaga-jaga, senantiasa berjaga-jaga supaya musuh itu tidak menyerang negeri Islam. Maknanya orang yang menunggu datangnya waktu salat atau ditegakkannya salat, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang ribat fisabilillah di jalan Allah. Itu orang yang berjaga-jaga di perbatasan, ya, dan itu tentunya merupakan jihad fisabilillah. Jadi sekedar menunggu waktu salat atau sekedar menunggu ditegakkannya salat, ditegakkannya iqamat, ini dihitung sebagai ribat, ya, yaitu seperti orang yang berjihad fisabilillah. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya. Tidakkah kalian mau aku tunjukkan kepada kalian ala ma yamhullahu bihi al-khataya, ya, kepada hal-hal yang dengannya Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kecil kalian, wa yarfa'u bihi ad-darajati, dan dengannya Allah Ta'ala mengangkat derajat-derajat kalian. Ya, qalu, maka para sahabat mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah kami mau. Ya, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah kami mau. Itu kami ingin supaya engkau menunjukkan kepada kami amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil dan mengangkat derajat. Ya. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, isbagul wudu'i alal makarihi, yaitu menyempurnakan wudu dengan sempurna, alal makarihi, meskipun ketika kita berat untuk melakukan wudu, ya, mungkin karena kondisi yang kurang fit atau karena dikarenakan cuaca yang tidak bersahabat, ya, maknanya mungkin sedang dingin, ya, airnya sangat dingin, kemudian wudu itu mungkin ada rasa malas untuk melakukan wudu atau kedinginan ketika berwudu, dia tetap menyempurnakan wudunya alal makarihi, meskipun dia mendapatkan banyak kesulitan dengan wudunya itu atau dia sulit untuk mencari air, ya, dia tetap menyempurnakan wudunya, ya, maka ya, ini diantara hal yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kita. Wa kathratul khuta ilal masajidi, dan memperbanyak langkah menuju masjid. Jadi memperbanyak langkah menuju masjid. Wa intidharus salati ba'da salati, dan menunggu salat setelah salat. Ya, menunggu salat setelah salat. Ya, maknanya misalnya kita melaksanakan salat zuhur, setelah salat zuhur tetap berada di masjid untuk menunggu waktu salat asar. Ini adalah di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita serta mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk pula di antaranya kita melaksanakan salat asar, kita menunggu sampai datangnya waktu maghrib, salat maghrib, kita tetap berada di tempat salat kita, tetap berada di masjid, ya. Maka ini termasuk hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita dan menegakkan atau meninggikan derajat kita. Dan yang paling mudah untuk dilaksanakan adalah menunggu waktu
sholat isya setelah kita melaksanakan sholat maghrib. Dan alhamdulillah itu seringkali dilakukan oleh ikhwan-ikhwan atau kawan-kawan yang mereka melaksanakan atau ikut kajian, ya, ikut kajian, ya, dan diusahakan hendaknya dia datang ke masjid sebelum maghrib atau ketika sholat maghrib, dia sholat maghrib di tempat kajian tersebut, sehingga ketika dia setelah selesai sholat maghrib dia tidak kemana-mana, dia langsung apa? Dia langsung tetap berada di masjid itu untuk apa? Untuk menunggu waktu sholat sambil apa? Menunggu waktu sholat isya sambil mengikuti ta'lim, mengikuti kajian. Tentunya dia insyaallah mendapatkan fadilah atau keutamaan yang sama. Fadzalikumur ribat, maka itu adalah ribat, ya, itu adalah ribat, ya. Jadi melaksanakan amalan-amalan tersebut itu adalah ribat. Fadzalikumur ribat, maka itu adalah ribat. Jadi seorang menunggu waktu sholat itu adalah ribat, seperti orang yang ribat di perbatasan menunggu datangnya musuh, dan mengawasi datangnya musuh dan serangan musuh. Ya, tentunya ini adalah keutamaan yang sangat besar. Kemudian yang ke-14, ajru man kharaja ilaiha ka ajril hajil muhrim. Ya. Pahala bagi orang yang keluar menuju salat, ya, menuju masjid, ka ajril hajil muhrim, ya. Dia mendapatkan seperti pahala orang yang haji, orang yang ihram, ya. Di hadits Abi Umamah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, mutatahhiran, dalam keadaan sudah bersuci. Ingat fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan sholat di masjid, ya, yang banyak yang telah kita baca pada hadis ini maupun hadis-hadis yang sebelumnya maupun pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Itu semuanya mengatakan bahwasanya apa? Dia sudah berwudu di rumah. Dia sudah apa? Berwudu di rumah. Ini menunjukkan keutamaan orang yang sudah mempersiapkan sholatnya di rumah dengan berwudu di rumah. Jadi dia keluar dari rumahnya menuju masjid mutatahhiran. Mutatahhiran sudah dalam keadaan suci, berarti dia sudah berwudu di rumah, sudah bersuci di rumah. Ila salatin maktubatin, untuk melaksanakan salat fardu, fa ajruhu ka ajril haji, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji al-muhrim yang ihram, ya. Wa man kharaja ila tasbihid duha, barang siapa yang keluar untuk melaksanakan salat duha. Tasbih ini maknanya adalah salat, ya. Tasbih di sini maknanya adalah salat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya, jadi dia keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan salat duha, ya, la yansibuhu, ya, tidak ada yang membuatnya lelah, ya, maknanya tidak ada yang mendorongnya untuk melakukan itu, ya, illa iyyahu, kecuali salat duha tersebut, ya, dia lelah ketika melaksanakan salat duha. Fa ajruhu ka ajril mu'tamiri, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang umroh. Bayangkan, orang menuju masjid untuk melaksanakan sholat duha, maka apa? Pahalanya seperti orang yang apa? Orang yang melaksanakan umroh. Jadi bagi orang yang belum mendapatkan rezeki untuk melaksanakan umroh, maka perbanyaklah apa? Sholat duha. Barang siapa yang belum mendapatkan rezeki untuk melaksanakan ibadah haji, maka, ya, perbagusilah wudu, kemudian berangkatlah ke masjid untuk melaksanakan salat, ya. Wa salatun ala isri salatin la laghwa bainahuma kitabun fi 'aliyyin, ya. Dan salat setelah salat, ya, salat setelah salat maknanya apa? Seorang melaksanakan salat, kemudian ketika masuk waktu salat berikutnya, ini maknanya adalah apa? Dia melaksanakan sholat yang sebelumnya, jadi dia juga melaksanakan sholat. Maknanya sholatnya kontinu, tidak bolong-bolong, gitu dia. Jadi sholatnya apa? Tidak bolong-bolong. Jadi satu sholat dengan sholat yang lainnya, la laghwa bainahuma. Dan di antara satu sholat dengan sholat yang lainnya itu la laghwa bainahuma, tidak ada perbuatan sia-sia yang dia lakukan. Ini berat untuk kita lakukan, ya. Seringkali kita saat sholat zuhur, ya, kemudian antara sholat zuhur dengan sholat asar ini banyak melakukan hal-hal yang sia-sia, ya, ya.
Apalagi sholat subuh dengan sholat zuhur, ini waktunya panjang, ini banyak melakukan apa? Kesia-siaan. Ya, yang paling mudah adalah apa? Setelah sholat isya sampai sholat subuh, ini jangan sampai kita melakukan hal-hal yang apa? Yang sia-sia, ya kan ya? Ini kita usahakan. Karena apa? Fadilahnya sangat besar. Satu sholat dengan sholat yang lainnya, di antara dua sholat itu kita tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, maka kitabun fi aliyin. Ini tertulis untuk kita, ya, amalan, ya, amal soleh fi aliyin, ya, di aliyin. Ya, maknanya dia apa? Terjamin kitabnya, amalannya itu, buku catatannya di aliyin, bayangkan. Dan tentunya orang yang melakukan ini, dia mendapatkan predikat sebagai orang yang abror, ashabul yamin, ya, ashabul yamin atau abror, orang-orang yang baik. Kalla inna kitabal abrori la fi aliyin. Ya, sesungguhnya kitabnya, ya, buku catatannya orang-orang yang abror, orang-orang yang baik atau ashabul yamin, ya, yang dimasukkan ke dalam surga itu fi illiyin, di illiyin, ya, itu tempat yang sangat tinggi, ya, tempat yang sangat tinggi di illiyin. Ya, tentunya untuk mendapatkan fadilah keutamaan ini berat, caranya berat, ya. Bayangkan, ya, antara satu sholat dengan sholat yang lainnya tidak melakukan kesia-siaan. Ya, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua, ya, untuk mengamalkannya, memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya dengan ikhlas. Allahumma amin. Kemudian fadilah yang ke-15, man subiqa biha wa huwa min ahliha falahu mithlu ajri man hadaraha. Barang siapa yang masbuk dari salat, ketinggalan salat, maknanya ketinggalan secara keseluruhan. Ketinggalan salat secara keseluruhan, wa huwa min ahliha, dan dia termasuk orang yang biasa melaksanakan salat. Salat berjamaah. Dia biasa melaksanakan sholat berjamaah, tapi mungkin dia tertinggal sholat tersebut, ya, mungkin karena baru datang dari bepergian, ya, atau mungkin dia ketika mau sholat dia sudah terhidangkan makanan dan dia lapar atau dia menginginkan makanan tersebut, maka Rasul memerintahkan orang yang seperti itu untuk melanjutkan makan, untuk makan terlebih dahulu sebelum dia sholat. Atau dia ketika mau sholat dia kebelet, ya, dia kebelet, dia ingin buang air kecil maupun buang air besar, ya, sehingga dia menyelesaikan hajatnya terlebih dahulu, ya, mungkin dia melakukan buang air besar sehingga mungkin lama, dan ketika dia sudah berangkat ke masjid ini sholatnya sudah selesai, tapi dia biasanya memang sholat berjamaah di masjid berjamaah, ya kan, ya, karena 1-2 sebab dirinya apa? Tertinggal sholat dan sholatnya sudah selesai, maka falahu mithlu ajri man hadaraha, dia tetap mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah meskipun jamaahnya sudah selesai. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya. Ingat, ya, dia berwudu memperbagus wudunya, ini di rumah. Tsumma raha, kemudian dia pergi ke masjid, ya. Kemudian dia apa? Pergi ke masjid. Fa wajadan nasa qad sallu, kemudian dia mendapati manusia mereka telah selesai salat, ya, telah selesai salat. A'tahullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla memberikan untuknya mithla ajri man sallaha wa hadaraha, semisal pahala orang yang melaksanakan sholat itu dengan sempurna dan menghadirinya secara sempurna. Padahal sholatnya sudah selesai. Berhubung dikarenakan dia biasa melaksanakan sholat di masjid, ya, berjamaah, karena 1-2 sebab dirinya ketinggalan sholat jamaah, ketinggalan secara keseluruhan, ya, orang-orang sudah salam, maka dirinya tetap mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Oleh karena itu, dalil ini diantara yang dijadikan, ya, dalil oleh para ulama bahwasanya orang yang ketinggalan sholat berjamaah, imamnya sudah salam, maka dia tidak bermakmum, ya, tidak bermakmum kepada, ya, orang-orang yang telah masbuk, orang-orang yang masbuk, ya, ketinggalan 1 rakaat 2 rakaat, dia bermakmum kepada orang tersebut. Ini tidak demikian, tapi dia silahkan sholat sendiri. Atau ada hadis juga, ada hadis lain yang mengatakan, yang menunjukkan bolehnya kita sholat bersama saudara kita yang sudah selesai sholat, dan ditulis untuk saudara kita yang menemani kita melakukan sholat, ya, fardu tersebut ditulis untuknya apa? Sedekah, ya, dan ditulis untuknya pahala sholat sunnah, ya. Jadi
Ini termasuk apa? Termasuk di antara fadilah keutamaan salat berjamaah di masjid. La yanqusu dzalika min ajrihim syai'a, dan hal itu tidaklah mengurangi pahala orang-orang yang salat berjamaah itu sedikit pun. Maknanya kita ketika mendapatkan ya pahala salat berjamaah, meskipun kita sebenarnya ketinggalan salat berjamaah, maka cara kita mendapatkan pahala tersebut itu tanpa mengurangi apa? Pahala orang-orang yang salat tersebut. Tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah tersebut. Jadi mereka pahalanya sempurna, kita juga mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, tayyib. Kemudian yang ke-16, fadilah yang ke-16 atau fadilah yang terakhir, idza tatahhara, apabila seseorang bersuci, wa kharaja ilaiha, dan keluar dari rumahnya menuju masjid, menuju sholatnya, fahuwa fi sholatin hatta yarji'a, maka dia mendapatkan pahala sholat sampai dia kembali ke rumahnya. Wa yuktabu lahu dhihabuhu ya wa ruju'uhu ya, dan ditulis untuknya ya pahala perginya dan kembalinya, ya pahala perginya menuju salat serta kembalinya dari salat. Di hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza tawaddaa ahadukum, seandainya salah seorang di antara kalian berwudu, fi baitihi, di rumahnya. Ingat sekali lagi, berwudu di rumahnya. Ya, jadi ini mendapatkan keutamaan yang besar. Ya, sebelum sholat ke masjid ini sudah berwudu dulu di rumah. Ya, dia berwudu di rumahnya. Ya, summa atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid. Karena fi sholatin, maka dia ya ketika mulai meninggalkan rumah menuju masjid, dia dihitung mendapatkan pahala sholat. Hatta yarji'a, sampai dia kembali dari masjid, sampai dia selesai dari sholat di masjid dan kembali ke rumahnya. Fala yaqul hakadha, maka orang tersebut ini jangan melakukan ini, ya, janganlah dia melakukan ini, ya. Wasyabbaka baina asabihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganyam di antara jari jemarinya. Jadi jari jemarinya dianyam antara jari kanan dan kiri, tangan kanan dan tangan kiri ini dianyam, ya. Dianyam, ya, digandengkan, dianyamkan. Ini dilarang, dimakruhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengapa kok demikian? Karena dia apa? Sedang dalam kondisi sholat dan dimakruhkan. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Para ulama mengatakan ya ini memang larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang apa? Larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimakruhkan hal-hal itu. Ya, maka tugas kita adalah mengamalkannya. Entah kita mengetahui hikmahnya, sebabnya ataukah tidak. Ya, tayyib. Wa anhu, dan masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yarfa'uhu, dan beliau memarfu'kan hadis ini. Maknanya ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi min haini yakhruju ahadukum min manzilihi ila masjidi farijlun taktubu hasanatan wa rijlun tahuttu sayyi'atan hatta yarji'a. Ya, mulai dari seseorang keluar dari rumahnya, ya, menuju ke masjid, ya, ke masjidku, dan masuk pula di dalam fadilahnya adalah masjid-masjid yang lain, ya. Farijlun taktubu hasanatan, maka satu langkah itu ditulis untuknya satu kebaikan, wa rijlun tahuttu sayyi'atan, dan satu langkah bisa menggugurkan dosa. Jadi satu langkah itu adalah kebaikan, dan satu langkah itu menghapus kejelekan, hatta yarji'a, dan itu ditulis untuknya sampai dia kembali ke rumahnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah akhir dari pembahasan kitab Manzilatus Sholati fil Islam, atau kedudukan salat di dalam Islam, yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Semoga belajar kita atau kegiatan kita mengkaji kitab ini dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang tercantum di dalam kitab ini, dan semoga Allah taala memberikan kepada kita balasan-balasan yang tercantum ya dalam hadis-hadis atau ayat yang disebutkan di dalam kitab ini, dan semoga Allah taala mempertemukan kita di majelis-majelis berikutnya biidznillah taala. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan di dalam penyampaian, ya. Bila ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah, dan bila ada kesalahan maka itu datangnya dari saya dan dari syaitan.
Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.